Menulis puisi adalah salah satu keterampilan sastra yang sering menjadi tantangan bagi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan kosakata yang dimiliki oleh siswa. Minimnya kosakata yang dimiliki oleh siswa membuat siswa kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan ide atau perasaan mereka dalam bentuk puisi. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap penggunaan bahasa kiasan seperti majas metafora, personifikasi, menambah tingkat kesulitan karena elemen-elemen tersebut memerlukan kemampuan berpikir abstrak dan sensitivitas terhadap hubungan makna. Nah, selain itu, siswa juga sering mengalami kesulitan dalam menemukan ide atau imajinasi yang dapat dituangkan ke dalam puisi. Ketika ide itu sudah ada, mereka terkadang kesulitan merangkainya dalam bentuk puisi, terutama dalam menentukan diksi yang mendalam dan bermakna. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap unsur-unsur puisi seperti bait, larik, rima, dan irama membuat karya mereka seringkali tidak memiliki struktur yang jelas atau harmonisasi yang baik. Faktor lainnya adalah minimnya interaksi siswa dengan karya puisi, sehingga mereka tidak familiar dengan pola, struktur, dan gaya bahasa yang khas dalam puisi. Latihan menulis puisi yang jarang dilakukan juga memperburuk situasi, karena siswa tidak terbiasa mengasah imajinasi, memilih diksi, atau menggunakan bahasa kiasan secara efektif. Ketidakterbiasaan ini membuat siswa semakin sulit menguasai keterampilan menulis puisi yang sebenarnya membutuhkan latihan dan eksplorasi yang konsisten. Solusi yang kami usulkan untuk mengatasi masalah kesulitan siswa dalam menulis puisi yaitu dengan pembuatan media website berbasis Google Site yang dinamai Bait Mantra. Nama ini diambil dari bait-bait puisi yang akan dibuat oleh siswa dengan harapan bahwa karya mereka akan menjadi seperti mantra indah dan penuh makna. Nah, website ini dirancang untuk membantu siswa melalui berbagai fitur yang menarik. Di awal, tersedia tujuan dan capaian pembelajaran agar siswa memahami arah belajar mereka. Kemudian ada materi puisi yang disajikan secara interaktif, serta kamus diksi berisi kumpulan kata-kata bermajas yang memudahkan siswa memilih kata-kata indah. Nah, selanjutnya ada menu Ayo Berlatih. Dalam menu ini, siswa akan diajak melengkapi bait puisi sesuai dengan tema, rima, atau gaya bahasa. Ada juga Mari Bermain yang menghadirkan permainan puisi rumpang untuk melatih kreativitas. Di menu Mari Berkarya, siswa dapat membuat puisi langsung di website dengan panduan langkah-langkah kreatif dan mengunggah hasil karyanya. Terakhir, menu evaluasi menyediakan soal yang terhubung ke Google Form untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, website ini diharapkan menjadi media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sehingga mampu meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa sekaligus memperkaya kreativitas mereka. Pasti rekan-rekan semua penasaran kan gimana sih cara bikin website Bait Mantra ini? Nah, supaya tidak penasaran lagi, mari kita simak video berikut ini. Baik rekan-rekan, langkah pertama yang kami lakukan dalam pembuatan website Bait Mantra ini adalah menyiapkan materi terlebih dahulu. Di sini kami siapkan materi Bait Mantra, lalu materi untuk kamus diksi, selanjutnya materi untuk rancangan latihan soal, dan juga materi untuk soal evaluasi. Nah, selanjutnya setelah materi-materinya sudah lengkap, maka kami berpindah ke bagian ke Canva. Nah, di sini kami membuat desain-desain. Nah, yang pertama kami buat ini adalah desain materi Bait Mantra. Di sini ada halaman pertama, lalu ada juga halaman home. Nah, di sini juga siswa dapat mengklik halaman-halaman ini karena telah kami tambahkan hyperlink menuju halaman-halaman yang dituju. Nah, karena ini menuju halaman-halaman yang dituju. Contohnya ketika siswa mengklik pengertian puisi, maka akan mengirim mereka ke halaman ketiga yang berisi materi pengertian puisi. Nah, di sini juga ada materi-materi lain seperti ciri puisi, tujuan puisi, dan lain-lain. Nah, untuk website materi ini
Kami juga tambahkan suara-suara dan juga tambahkan musik supaya nantinya anak-anak tidak bosan ketika menggunakan website. Nah, setelah itu kami mendownload desain ini dalam bentuk situs web. Nah, setelah itu kita beralih ke Kamus Diksi. Nah, di Kamus Diksi ini seperti tadi ada halaman pertama, lalu juga ada halaman kedua yang berisi huruf-huruf dari mulai A hingga huruf Z. Nah, di sini sudah kita lengkapi dengan hyperlink dan juga dengan suara-suara juga. Nah, jika kita klik huruf A, maka nantinya akan muncul bagian huruf A yang berisi kata-kata konotatif atau denotatif yang mungkin akan digunakan oleh siswa SD. Nah, di sini juga kami menambahkan majas-majas yang membuat mereka lebih mudah dalam memilih diksi yang tepat. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat juga ada menu dengan tanda tanya. Nah, menu dengan tanda tanya ini merupakan halaman terakhir yang berisi hyperlink menuju KBBI. Karena mungkin tidak semua kata-kata siswa ada di sini, jadi kita memfasilitasi siswa dengan memberikan hyperlink ke KBBI. Dan tak lupa di sini juga sudah banyak icon button, contohnya icon home, lalu next. Nah, ini bisa digunakan oleh siswa. Seperti tadi, ini juga kita download dalam bentuk website. Selanjutnya, LKPD. Nah, LKPD ini berisi halaman utama, ada alternatif, lalu di dalamnya berisi puisi-puisi yang masih rumpang. Nah, contohnya di sini ada puisi dengan judul Sahabat Sejati. Nah, di sini dilengkapi dengan petunjuk di mana di sini dilengkapi petunjuk di mana siswa diminta untuk melengkapi puisi rumpang ini dengan kalimat yang berakhiran rima sesuai yang telah tentukan. Contohnya di sini A, lalu A, ada U, juga U. Nah, selanjutnya halaman kedua. Nah, di sini juga berisi latihan puisi rumpang, namun agak berbeda dari halaman sebelumnya, di mana pada halaman ini ada tambahan gambar-gambar, dan juga di sini sudah diberikan kata kunci bahwa gambar tersebut menggantikan kata bermajas personifikasi. Maka nantinya anak-anak diminta untuk melengkapi puisi sesuai dengan gambar yang ada pada makna.
puisi. Nah, contohnya di sini ada gambar burung dan juga ada gambar anak yang bernyanyi. Maka artinya dilengkapi dengan kata burung bernyanyi. Nah, selain itu di sini juga anak-anak diminta untuk melengkapi bait tersebut dengan kalimat perakhiran rima yang telah ditentukan. Nah, selain itu, di sini juga kami mendesainnya disesuaikan dengan tema yang diambil. Contohnya ini menggambar impian. Maka di sini ada gambar seorang dokter. Lalu contoh lainnya ini, pahlawan negeri. Maka latarnya juga disesuaikan dan juga ada gambar-gambar pahlawannya. Nah, contoh lainnya ini suasana malam, maka latarnya juga seperti pada malam hari. Terus ini contohnya sahabat sejati. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang tengah bermain. Nah, itu untuk LKPD individu. Selanjutnya ada desain untuk Mari Berkarya. Nah, di sini ada desain Mari Berkarya dengan tema keluarga. Di sini disediakan tempat untuk nama anak, terus kelasnya berapa, lalu ada petunjuk pengajaran, dan juga bisa digunakan sebagai mind map dalam pengajaran. Nah, di sini contohnya temanya itu keluarga, lalu disuruh menggunakan majas hiperbola. Selanjutnya bagaimana emosi yang ingin disampaikan, lalu bagaimana pesan yang ingin disampaikan, dan juga rima yang digunakan itu apa. Jadi sudah ditentukan di sini. Nah, selanjutnya kami mendesain juga halaman profil pengembang. Nah, halaman ini berisi foto-foto para pembuat, lalu ada namanya. Nah, selanjutnya ada keterangan bahwa kami ini adalah mahasiswa program studi PGSD UPI Kampus Sumedang. Nah, selanjutnya kami juga mendesain logo yang nantinya akan digunakan sebagai logo ataupun icon dalam website Bait Mantra. Nah, selain itu, kami juga menyiapkan soal untuk evaluasi di Google Form, begini tampilannya. Dan juga kami menyiapkan permainan. Hai, sekarang kita beralih ke pembuatan games yang ada di website Bait Mantra. Nah, nama gamesnya adalah Puisi Rumpang. Kita menggunakan website juga nih gamesnya. Nama websitenya yaitu Educaply. Penasaran gak sih gimana cara pembuatannya? Yuk kita simak cara pembuatannya. Baik, pertama-tama kita harus masuk dulu ke Google Chrome. Jadi kalau kalian belum memiliki akun Google Chrome, harus buat dulu ya. Nah, kita klik Google Chrome, lalu ketik Educaply ini, seperti ini ya. Kita klik, nah websitenya yang paling pertama, yang ini, Educaply, kita klik. Nah, ini tampilan utamanya ya, tampilan utama dari website Educaply. Nah, kita harus login dulu. Kenapa nggak langsung new games? Karena tidak bisa, tetap harus login dulu. Kita coba new game. Kita coba ya. Nah, harus login terlebih dahulu. Jadi memang harus login dulu teman-teman. Nah, kita login. Loginnya bisa manual, menggunakan email dan password. Bisa juga login with Google. Jadi, agar mempermudah gitu ya. Kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit gitu. Nah, kita klik. Klik lagi Google yang ini gunakannya. Nah, seperti inilah tampilan utama setelah login dari website Educaply. Baru nih kita ke new game. Nah, tampilannya tak banyak sekali ya. Tadi juga waktu diklik new game kan sudah terlihat ya. Nah, ini adalah tampilan-tampilan permainan yang ada di Educaply. Bisa bermain sambil belajar. Nah, karena di website kami, yaitu website Bait Mantra, menggunakan permainan fill in the blanks, itu mencocokkan. Jadi saya akan mentutorialkan cara pembuatannya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Tampilan utama setelah diklik, lalu kita tulis puisinya. Misalkan puisinya tentang ibu ya. Nah, tadi saya sudah coba membuat puisi ibunya. Ini adalah salah satu karya yang saya ambil dari Google ya. Coba dan kita pindahkan. Nah, setelah itu kita pilih kata-kata yang ingin disembunyikan. Contoh nyawamu. Terus sakit, diklik, dunia, dan banyaknya. Jangan banyaknya. Ibu. Klik. Nah, kalau sudah bertanda hijau ini berarti nanti sudah dihilangkan kata-katanya.
sudah disembunyikan gitu ya. Nah, terus ada option, information, dan preview. Nah, ini optionnya. Option ini untuk mengatur-ngatur, misal yang menggunakan waktunya kita coba aja 20 detik ya. Nah, udah sudah tidak usah dipapakan lagi. Lalu kita ke information. Kita tulis title-nya puisi rumpang. Deskripsinya harus dua ini harus diisi ya, karena kalau tidak diisi tidak bisa dipublish. Tidak bisa dipublish, jadi harus diisi. Nah, setelah itu kalau kita mau lihat dulu bisa kita lihat dulu apakah sudah cocok, sudah sesuai seperti apa yang kita mau. Nah, jadi seperti ini. Ibu yang mau rasa, dan ini kita salahin ya. Nah, di sini ada poinnya. Kalau benar semua berarti 100. Kalau ini benar 2 jadi 50. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ketika sudah pas, sudah seperti apa yang kita mau, bukan timesnya. Bisa langsung kita publish. Nah, lalu share, di copy linknya. Sudah jadi. Puisi rumpangnya sudah jadi. Puisi rumpangnya sudah siap dimainkan. Terima kasih. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Nah, setelah semuanya selesai, kita mulai kembali ke bagian website Bait Mantra. Nah, di sini awalnya website kosong, lalu kita beri nama dulu Bait Mantra, dan di sini juga kita dapat menambahkan logo. Nah, tadi logonya sudah saya download. Ini untuk logo Bait Mantra. Nah, setelah kita upload, maka di sini akan ada logonya. Selanjutnya, bagian belakang ini juga akan kita ubah. Kita upload image, masukkan gambar yang akan kita jadikan latar. Ini telah diberikan gambar tadi. Lalu kita ubah namanya juga. Bait Mantra. Nah, di sini rekan-rekan semua bisa mengubah bentuk dari tulisannya atau bentuk fontnya sesuai dengan keinginan, dan juga bisa mengubah ukuran fontnya. Oke, gitu. Nah, selanjutnya kita buka bagian page. Di sini kita klik titik 3 ini, lalu klik duplicate page. Di sini kita tambahkan menu-menu lainnya, contohnya tujuan, lalu menu selanjutnya Nah, apabila diperlukan, kita juga bisa menambahkan suhu. Contohnya di sini saya akan menambahkan subpage dengan nama pengumpulan karya. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke menu home. Pada menu ini,
kita bisa klik insert, lalu kita pilih konten blog yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan yang 4 gambar. Nah, pada konten blog ini kita bisa isi dulu sesuai dengan nama menu tadi. Tujuan pembelajaran. Di sini materi, kamus diksi, Nah, jika masih kurang, kita bisa menambahkan lagi dengan klik kembali halaman. Kita mulai di menu tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menambahkan gambar atau icon untuk menu ini sesuai dengan yang telah kita download tadi. Nah, di sini kita juga bisa sesuaikan penempatannya. Oke, lalu kita bisa klik insert link, lalu klik sebelah sini, nanti pilih tujuan pembelajaran. Nah, dengan begitu ketika kita mengklik gambar ini nantinya, maka akan terhubung ke bagian tujuan pembelajaran yang ada di sini. Nah, lalu kita lakukan hal tersebut sampai semua menu materi selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menambahkan konten blog. Karena di tujuan pembelajaran tidak membutuhkan tulisan, maka kita hapus. Selanjutnya, karena kita perlunya di tengah, maka kita pindahkan kotak ini ke tengah. Lalu kita tambahkan gambar tujuan pembelajaran. Selanjutnya bisa kita sesuaikan supaya tidak ada tulisan maupun gambar yang terpotong. Seperti ini. Tujuan pembelajaran selesai, kita beralih ke menu materi. Nah, di sini kita tambahkan lagi konten blog, lalu kita masukkan gambar pertama dari menu materi Bait Mantra. Selanjutnya kita tambahkan juga hyperlink untuk menu materi ini supaya bisa nantinya terhubung ke website Bait Mantra. Nah, selanjutnya kamus diksi pun begitu. Kita tambahkan dulu konten blog, lalu kita upload gambarnya, terus tambahkan juga hyperlink ke website kamus diksi yang telah dibuat di Canva. Nah, di menu I overlapping ini, kita juga tambahkan konten blog, lalu tambahkan hyperlink. Nah, karena tadi di page-nya kami sudah menambahkan subpage, maka nantinya bisa kita klik juga subpage-nya, lalu kita lihat isinya. Langsung terhubung ke menu langkah-langkah membuat puisi. Nah, selanjutnya ada menu Mari Bermain. Di sini ada 5 permainan puisi rumpang yang terhubung nantinya ke website permainan. Kita coba lihat. Nanti langsung terhubung ke website ini yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya ada menu Mari Berkarya. Pada menu Mari Berkarya ini telah disiapkan 5 konten blog, selalu diisi dengan icon-icon yang sudah disiapkan di Canva. Lalu kita tambahkan juga hyperlink menuju link Canva yang tadi sudah kita persiapkan, dan nantinya anak-anak bisa mengisi di link Canva tersebut. Nah, di sini juga ada submenu pengumpulan karya. Nah, ini penampilannya. Dan di sini kita bisa tambahkan link menuju Google Drive tempat karya itu disimpan. Lalu kita lihat bagian soal evaluasi. Di soal evaluasi juga sama seperti tadi, tambahkan konten blog, masukkan gambar, lalu tambahkan hyperlink menuju Google Form yang telah disiapkan. Dan yang terakhir ada profil pengembang. Nah, di sini kita masukkan konten blog, selalu masukkan gambar dan juga nama-nama para pembuat. Setelah dirasa semuanya telah selesai, kita bisa melihat dulu apa yang mungkin lupa. Jadi kita review terlebih dahulu. Ini untuk halaman home dengan semua menunya. Lalu ada halaman tujuan, halaman materi, halaman kamus diksi, halaman I overlapping, dan juga halaman langkah membuat puisi, halaman Mari Bermain, lalu Mari Berkarya.
halaman pengumpulan karya, lalu ada halaman soal evaluasi, dan terakhir halaman profil pengembang. Nah, setelah dirasa semuanya sudah cukup, lalu kita klik publish. Nah, di sini nantinya kalau misalkan kita ada perubahan, akan ada, coba kita bikin. Hai, selamat datang di website Bait Mantra. Jelajahi dunia puisi. Lalu, bagaimana cara menggunakan website Bait Mantra? Simak video berikut ini ya, guys. Nah, ini merupakan tampilan dari website Bait Mantra, di mana di sini terdapat beberapa fitur, di antaranya ada fitur tujuan pembelajaran, materi, kamus diksi, ayo berlatih, mari bermain, mari berkarya, soal evaluasi, dan juga profil pengembang. Baik, langsung saja pada fitur yang pertama, yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, pada fitur ini terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini merupakan capaian pembelajaran elemen menulis kelas 5 fase C Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kelompok kami merumuskan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami struktur dan unsur puisi dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menulis puisi untuk menyampaikan perasaan menggunakan pilihan kata kreatif, memiliki struktur dan unsur yang tepat. Nah, yang kedua terdapat fitur materi. Di sini kami menyajikan menu start. Klik menu tersebut untuk mengakses materi yang telah kelompok kami buat. Klik tombol start, maka akan muncul beberapa menu, di antaranya ada pengertian puisi, ciri-ciri, tujuan, unsur puisi, struktur, jenis-jenis puisi, dan juga contoh puisi. Nah, kita coba di pengertian puisi. Di sini juga dijelaskan puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dari penyairnya dalam keindahan kata-kata. Nah, untuk kembali ke menu utama, kita dapat mengklik menu home yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita coba jenis-jenis puisi. Di sini terdapat 3 jenis puisi. Ada puisi naratif, kita coba klik. Nah, di sini dijelaskan apa itu puisi naratif dan bagaimana contoh dari puisi naratif. Nah, kita juga dapat mengklik tombol next untuk lanjut ke materi sebelumnya, atau mengklik tombol yang di sebelah home untuk kembali ke menu jenis-jenis puisi. Nah, selanjutnya kita coba menu contoh puisi. Di sini terdapat 5 contoh puisi. Kita klik contoh puisi yang orang pelaku. Kemudian klik tombol example untuk kembali ke menu contoh puisi dan tombol home untuk kembali ke menu utama. Nah, fitur yang ketiga ini ada kamus diksi. Untuk mengakses kamus ini, kita dapat mengklik tombol play yang tersedia di situ. Nah, seperti inilah tampilan dari kamus diksi. Kita klik tombol play, maka akan muncul alfabet dari A hingga Z, di mana setiap alfabet akan mengandung kata-kata yang biasanya muncul dalam puisi. Kita lihat contohnya di alfabet B. Di sini terdapat kata-kata badai, batu, bayangan, bayu, bening, dan juga terdapat makna denotatif dan konotatifnya. Jika kita mengklik tombol X, maka akan muncul majas-majas dari metafora, personifikasi, terbuat dari contoh alfabet yang kita klik. Kemudian klik tombol home untuk kembali ke menu utama. Karena keterbatasan dan kosakata bahasa Indonesia yang sangat banyak, sehingga kami menyediakan menu tanda tanya di bawah untuk mengakses pada website KBBI. Nah, pada website KBBI ini kita dapat mencari makna kata yang tidak tergantung pada kamus diksi yang kelompok kami buat. Contohnya seperti di sini bunga. Nah, akan muncul beberapa makna kata dari bunga tersebut. Kemudian fitur yang keempat ada Ayo Berlatih. Pada fitur ini terdapat 2 menu, yaitu langkah-langkah menulis puisi dan juga melengkapi baik. Kita lihat langkah-langkah menulis puisi. Di sini terdapat langkah-langkah untuk membuat puisi, dari menentukan judul, menentukan kata kunci, menggunakan diksi, menggunakan rima, terus kemudian dikembangkan menjadi puisi. Nah, di sini sangat lengkap ya teman-teman, cara untuk membuat puisi. Nah, kemudian pada menu melengkapi bait, di sini terdapat LKPD individu, di mana peserta didik diminta untuk melengkapi puisi yang rumpang berdasarkan rima yang telah ditentukan dan juga berdasarkan gaya bahasa yang telah ditentukan. Nah, seperti pada gambar ini terdapat burung dan anak yang sedang bernyanyi. Berdasarkan gaya bahasa tersebut, maka puisi tersebut dapat dilengkapi dengan kata burung bernyanyi. Kata burung bernyanyi ini merupakan majas personifikasi. Nah, di sini juga terdapat beberapa contoh puisi lainnya yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, untuk mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran, sehingga kami menyediakan fitur Mari Bermain. Pada fitur ini, peserta didik diminta untuk melengkapi puisi rumpang dalam berbentuk games. Seperti inilah contoh puisi rumpang. Di kotak sebelah bagian kanan terdapat kata-kata yang dapat digunakan untuk melengkapi puisi rumpang tersebut. Dan di bagian pojok kiri terdapat waktu yang dapat digunakan untuk peserta didik mengisi puisi tersebut. Peserta didik diberikan 5 kali kesempatan atau 5 nyawa untuk mengisi puisi dengan benar. Apabila semua bagian puisi yang rumpang sudah terisi, peserta didik dapat mengklik tombol cek untuk mengecek apakah jawabannya sudah tepat atau belum. Apabila terdapat jawaban yang belum tepat, peserta didik dapat memperbaiki jawaban tersebut selama sisa waktu masih tersedia.
Apabila waktu sudah habis, maka pada bagian akhir games akan muncul scores yang diperoleh. Fitur selanjutnya yaitu Mari Berkarya. Pada fitur ini, peserta didik diminta untuk membuat puisi berdasarkan tema, unsur, dan struktur yang telah ditentukan. Sebagai contoh, di sini peserta didik diminta untuk membuat puisi dengan tema cita-cita, menggunakan majas personifikasi. Puisi harus menyampaikan emosi harapan, mengandung pesan yang ingin disampaikan, dan menggunakan rima a. Nah, di sini terdapat judul kolom dan juga di bawahnya terdapat titik-titik di mana nanti peserta didik diminta untuk menulis puisi pada titik-titik tersebut. Untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi puisi, kami menyediakan fitur soal evaluasi, di mana ketika kita mengklik soal evaluasi, kita akan diarahkan ke Gform, di mana Gform tersebut berisikan soal-soal mengenai puisi. Nah, pada Gform ini, peserta didik diminta untuk mengisi nama, kelas, dan juga soal yang tertera. Apabila semua soal telah terjawab, kemudian klik kirim untuk mengetahui skor yang diperoleh oleh peserta didik. Dan pada Gform ini juga akan muncul jawaban yang benar dan salahnya. Fitur terakhir dari website ini yaitu profil pengembang, di mana profil pengembang ini merupakan identitas pembuat website Bait Mantra. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan, kekurangan, serta harapan yang terdapat dari website Bait Mantra yang telah kami buat. Nah, yang pertama adalah kelebihan. Kita membahas kelebihan dulu ya. Kelebihan utama dari website ini adalah desainnya yang interaktif dan mudah digunakan. Nah, karena mudah digunakan, menjadikan proses belajar menulis puisi ini lebih menyenangkan dan terarah. Website ini tidak hanya berisi teori loh, tetapi juga menyediakan fitur praktis seperti kamus diksi yang membantu siswa untuk berkarya kosakata dengan pilihan kata yang bermajas sesuai untuk puisi. Selain itu, ada juga nih fitur-fitur seperti Ayo Berlatih dan Mari Bermain yang dirancang untuk melatih keterampilan secara bertahap melalui aktivitas kreatif seperti melengkapi bait puisi dan permainan edukatif yang judulnya Puisi Rempang. Selain itu, menu Mari Berkarya ini memberikan panduan langkah demi langkah yang memudahkan siswa menciptakan puisi mereka sendiri. Tentunya sudah lengkap dengan tautan untuk mengunggah karya. Semua fitur ini sudah terintegrasi dengan baik, termasuk menu evaluasi berbasis Google Form yang memudahkan guru memonitor perkembangan siswa dengan pendekatan inovatif ini. Bait Mantra mampu menjadi solusi efektif nih ya. Untuk mengatasi kesulitan menulis puisi sambil membangun rasa percaya diri dan kreativitas siswa. Nah, selain itu ada juga nih kekurangan yang terdapat di website yang telah kami buat ini. Meskipun tadi kami telah menawarkan beberapa keunggulan ya, tentu pasti ada kekurangannya. Nah, yang pertama salah satunya adalah keterbatasan aksesibilitas, terutama bagi siswa yang tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai. Hal ini bisa menjadi kendala terutama di wilayah dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Selain itu, keberhasilan website ini sangat tergantung pada kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, tanpa pendamping atau motivasi dari guru dan orang tua. Tapi ada kemungkinan juga siswa kesulitan memanfaatkan semua fitur secara optimalnya seperti itu. Dari sisi teknisnya, pengelolaan, dan pembaruan konten juga membutuhkan waktu dan tenaga ekstra agar materi tetap relevan dan menarik bagi si penggunanya. Meski begitu, kekurangan-kekurangan ini dapat diatasi nih dengan strategi pendukung seperti memberikan alternatif pembelajaran offline atau memastikan ada pendampingan yang cukup selama proses belajar berlangsung. Nah, yang terakhir adalah harapan. Harapan dari adanya website Bait Mantra ini adalah terciptanya media pembelajaran yang mampu meningkatkan minat dan keterampilan siswa dalam menulis puisi secara kreatif dan menyenangkan. Website ini diharapkan menjadi jembatan bagi siswa untuk mengenal dan mengeksplorasi keindahan bahasa melalui puisi, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menuangkan ide, perasaan, dan imajinasi mereka ke dalam karya sastra. Selain itu, Bait Mantra diharapkan dapat memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran sastra yang lebih terstruktur dan interaktif, sekaligus membantu siswa mengembangkan kosakata kreativitas dan sensitivitas estetika. Dengan berbagai fitur inovatifnya, website ini juga diharapkan mampu menjadikan proses belajar puisi sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, baik bagi siswa maupun pendidik. Pada akhirnya, Bait Mantra diharapkan menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi yang mencintai, mengapresiasi, dan mampu menciptakan karya sastra yang indah.